السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melalui hari-hari kita yang terus silih berganti, maka semestinya semakin bertambah usia seseorang, dia berupaya untuk bertambah ketakwaannya, keimanannya, dan sikap yang benar di dalam perbuatan-perbuatannya maupun ucapannya. Karena hakikatnya bertambahnya hari akan mendekatkannya kepada kematian, kepada ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebuah kepastian. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur segala nikmat. Nikmat di dunia ini yang dimaksudkan adalah kematian. Itulah yang akan memutuskan seseorang dari nikmat-nikmat yang selama ini dia rasakan. Pada kesempatan pembahasan yang terakhir ini, kita akan membacakan tentang apa yang disyariatkan dalam Islam. Sebuah syariat yang sangat agung yang terkait dengan ziarah kubur. Ini disyariatkan dalam Islam. Karena banyak sekali faidah yang bisa dipetik
jika kita betul-betul menjalankan syariat ini berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya berkata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala rahimahullah, tsani ashar yushra'u lirrijali ziyaratul qubur baina waqtin wa akhar. Maka disyariatkan bagi laki-laki ziarah kubur dari waktu ke waktu. Maksudnya ketika ada momen yang tepat, ketika ada saudaranya yang meninggal dunia, yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dalam rangka apa? Liddu'a lahum wa tarahhum alaihim. Untuk dalam rangka mendoakan mereka, memohonkan rahmat atas mereka, wa tudzakkirul mauta ba'dahu wa ma ba'dahu, dan juga untuk mengingatkan kematian dan apa yang harus dia hadapi setelah kematian. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zuru al-qubura fa innaha tudzakkirul mauta. Hendaklah kalian ziarah kubur, karena sesungguhnya berziarah itu akan mengingatkan kematian. Tadi sudah disebutkan yang pertama liddu'a lahum wa tarahhum alaihim wa tadzakkuril maut wa ma ba'dah. Ini diantaranya kenapa disyariatkan ya ziarah kubur tersebut, untuk mendoakan mereka, saudara-saudara kita yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendahului kita, memohonkan rahmat Allah atas mereka, dan juga untuk mengingatkan kematian dan apa yang lebih dahsyat daripada itu setelah kematian. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim fi sahihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu idza zarul qubur an yaqulu, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya apabila menziarahi kubur, ya, untuk mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar, keselamatan untuk kalian wahai para ahli kubur, minal mu'minina wal muslimin, dari orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang muslim, wa inna insyaallahu bikum lahiqun, adapun kami insyaallah juga akan menyusul kalian. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, kami mohon kepada Allah tabaraka wa taala untuk kami dan untuk kalian juga keselamatan. Yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang telah dahulu di antara kita, wal mustakhirin, dan juga orang-orang yang akan mati belakangan. Amman nisa, adapun wanita, kaum wanita, falaisa lahunna ziyaratul qubur, maka tidak boleh bagi mereka ziarah kubur.
Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil qubur, melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur. Wa li'annahunna yukhsha min ziyaratihinna al-fitnah wa qillatu sabr, dan juga dikhawatirkan dari para wanita tersebut fitnah dan sedikitnya kesabaran mereka. Wa hakadha la yajuzu lahunna ittiba'ul janaiz ila al-maqbarah, demikian pula enggak boleh mengikuti jenazah, mengiringi jenazah ke kuburan bagi wanita. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahahunna an dzalik, karena Nabi telah melarang mereka melakukan hal itu. Amma salatu 'alal mayyiti fil masjid aw fil musalla fahiya masyru'atun lirijali wan nisa'i jami'an. Adapun salat, mensalati jenazah di masjid atau di tempat salat yang ditentukan, baik itu di rumah atau di tempat khusus, di tempat yang disediakan, di tempat terbuka, maka itu disyariatkan bagi laki-laki maupun perempuan seluruhnya. Hada akhiru ma tayassara jam'uhu wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Kata beliau selanjutnya, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ini adalah merupakan pembahasan terakhir yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Lalu kemudian beliau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Selanjutnya penjelasan daripada Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala penjelasannya adalah hadhil mas'alatu ats-tsaniyah asyarah. Ini adalah merupakan pembahasan yang ke-12, wal akhiratu haula ziyaratil qubur. Ya, seputar pembahasan terkait ziarah kubur, pembahasan yang terakhir dari kitab Asy-Syarhud Durusil Muhimmah. Syarhud Durusil Muhimmah li'ammatil ummah. Ya, yang terkait dengan pembahasan pokok-pokok pelajaran penting yang terkait dengan prinsip agama ini yang harus diketahui oleh umat ini. Qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yushra'u lirrijali ziyaratul qubur baina waqtin wa akhar. Maka disyariatkan bagi laki-laki ziarah kubur. Iya. Dari waktu ke waktu dalam rangka liddu'a ilahum wa tarahum alaihim wa tadhakkurul maut wa ma ba'dah. Dalam rangka untuk apa? Mendoakan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, memohonkan rahmat Allah atas mereka, dan juga dalam rangka untuk mengingatkan kita yang masih hidup ini akan sesuatu yang pasti, yaitu kematian, dan apa yang telah kita persiapkan setelahnya, yaitu di negeri akhirat. Dan itulah orang-orang yang cerdas, adalah orang yang selalu mengingat kematian. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam zurul qubura, karena dasarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hendaklah kalian ziarah kubur. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian negeri akhirat. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, hadhihi ziyarah lil qubur tu'addu ziyaratan syar'iyyatan.
Maka ziarah kubur yang demikian ini termasuk ziarah kubur yang syar'i. Liqauniha wifqa ma jaa'a 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sesuai dengan apa yang datang keterangannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yastafidu minhal hayyu zair, di mana orang yang hidup yang berziarah kubur akan mengambil faedah, manfaat. Demikian pula wal mayyitul mazur, yaitu mayit yang diziarahi. Fal hayyuz zair yastafidu thalathata fawaid. Maka seorang yang hidup yang berziarah kubur itu mengambil 3 faedah. Al-ula, ya, yang pertama, tadhakkurul maut, ingat kematian. Lima yatarattabu alaihi minal isti'dadu lahu bil a'malis salihah. Mengapa? Karena dengan seseorang itu mengingat kematian, maka dia akan mempersiapkan dirinya melakukan amal-amal saleh. Lil hadits alladhi saqahu Syekh rahimahullah, berdasarkan dengan hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdul Aziz rahimahullah, zurul qubura fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kubur, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kamu, ya, akhirat. Memang dalam hadis yang lain terdapat, ya, ketika ada keterangan, ya, dalam hadis yang lain ketika di awal-awal masa Islam dahulu, ya, masih dekatan masanya dengan masa-masa jahiliyah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Dahulu aku melarang kalian, ya, untuk ziarah kubur, tapi sekarang maka ziarahilah. Fa innaha turiqqul qalb, karena yang demikian itu ziarah kubur akan melembutkan hati seseorang. Wa tudmi'ul ain, akan berlinang air matanya. Wa tudzakkirul akhirah, akan mengingatkan negeri akhirat. Wa la taqulu hujran, dan janganlah kamu mengatakan hujran. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hujran yang dimaksudkan adalah kalaman batilan, ya, perkataan yang batil. Artinya Nabi masih memberikan agar mereka tetap berhati-hati, ya, dalam artian jangan kalian mengucapkan kata-kata yang batil, kata-kata yang menjerumuskan kepada perkataan yang buruk, yang tercela. Karena di awal-awal ini masih, ya, ketika mereka baru-baru meninggalkan masa-masa jahiliyah mereka. Ketika di awal-awal Islam mereka dilarang, tapi setelahnya, setelah kemudian mereka memiliki, ya, kemantapan dalam masalah akidah, maka mereka diperintahkan untuk ziarah kubur. Bagaimana kemudian Nabi SAW mencegah, ya, sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan akidah mereka, ya, dikhawatirkan kembali kepada masa jahiliyah mereka, mengagungkan sesuatu yang tidak pantas diagungkan, mengagungkan kubur, mengucapkan kata-kata yang batil di sisi kubur. Iya. Nah, maka ini adalah merupakan manfaat yang pertama untuk mengingatkan kematian saja. Iya.
Watsani, adapun yang kedua, fi'luhu ziyarah wa hiya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kedua. Yaitu untuk apa? Ziarah tersebut melakukannya adalah merupakan sunnah, menampakkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'jaru ala dzalika, maka dia mendapatkan ganjaran dengan ziarah kubur. Diniatkan untuk ya berziarah, berdoa untuk ya ahli kubur, memohonkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Watsaniyah, adapun tsalitsah yang ketiga adalah al-ihsan ilal amwatil muslimin bid-du'a lahum. Nah, ini yang ketiga adalah berbuat baik kepada orang-orang yang telah meninggal dengan mendoakan mereka. Fayu'jaru ala hadzal ihsan, maka orang yang ziarah tersebut mendapatkan ganjaran dari kebaikan yang dia lakukan. Ammal mabitul mazur, adapun mayit. Ammal mayitul mazur, yang diziarahi, fa innahu yastafidu fi ziyarati syar'iyyati ad-du'a lahu wal ihsan ilaihi bidzalik. Adapun mayit yang diziarahi, maka dia mengambil faedah dari ziarah syar'iyyah. Ini karena Syekh akan menjelaskan ada beberapa bentuk ziarah ya. Yang pertama ziarah syar'iyyah. Ya. Mendoakan. Karena mayit sungguh sangat butuh kepada doa orang-orang yang masih hidup. Seorang ayah membutuhkan doa anaknya. Ya, karena itulah yang diajarkan dalam Islam. Idza mata ibnu Adam, idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluh. Kalau sudah meninggal anak Adam itu maka terputus amalnya illa min thalathatin. Kecuali dari 3 perkara, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Ketika dahulu dia menjadi orang yang kaya raya, barangkali memiliki harta, maka dia sedekahkan hartanya untuk ya kemaslahatan umat. Sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Kalau dia memiliki ilmu. Au waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakannya. Dia telah meninggalkan anaknya dalam keadaan ya saleh, berhasil mendidiknya. Maka itulah pahala yang tetap mengalir ya kepadanya. Ya, dia butuh kepada doa kita sebagai kaum muslimin dan terlebih lagi kepada anaknya yang saleh. Amma ziyaratul qubur min ajli du'ai ahliha. Nah, ini sekarang Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang bentuk ziarah yang lain. Ya. Bentuk ziarah yang lain selain daripada ziarah syar'iyyah. Maka kalau kita tidak memiliki ilmunya tentang perkara ini, dikhawatirkan kita terjerumus ke dalam ziarah bid'iyah. Bahkan lebih parah daripada itu adalah ziarah syirkiyah. Nah, maka itulah pentingnya kita membacakan kitab-kitab para ulama kita, para ulama kaum muslimin, para ulama ahlus sunnah, agar kita terbimbing. Ya, kewajiban kita adalah mencari kebenaran. Yaitu kewajiban. Karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu, kita sedang beribadah kepada Allah dan menyempurnakan kewajiban kita. Dalam kaidah dikatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang mutlak untuk menyempurnakan yang wajib, maka hukumnya wajib. Ya,
Kalau kita tidak mengetahui mana ziarah yang syar'iyah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang ziarah bid'iyah atau ziarah syirkiyah, maka kita akan terjerumus ke dalam kesesatan, meninggalkan syariat atau ziarah yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, amma ziaratul kubur min ajli du'ai ahliha. Adapun ziarah kubur dalam rangka untuk doa kepada si penghuni kubur, wal istighatsati bihim, beristighatsah kepada mereka, wa talab qada'il hajat minhum, justru meminta hajat, kebutuhan-kebutuhan kepada mereka, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Fa inna hadhihi ziyarata la yastafidu minhal mayyit. Ziarah yang seperti ini tidaklah mayit itu bisa mengambil manfaat darinya. Wa yatadarraru bihal hayy, bahkan memadaratkan orang yang masih hidup, yang melakukan ziarah tersebut. Fal hayyu yatadarrar, maka orang yang masih hidup yang ziarah itu justru membahayakan dirinya. Li'annahu fa'ala amran la yajuz, karena dia telah melakukan suatu perkara yang dilarang. Idh huwa syirkun billah, karena dia adalah merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mayyitu la yantafi', sedangkan orang yang mayit tidak mengambil manfaat. Li'annahu lam yad'u lahu, karena dia tidak, orang yang ziarah tersebut tidak berdoa untuknya. Wa innama du'iya min dunillah, akan tetapi justru orang yang masih hidup ini yang datang ziarah justru mengambil perantara dengan mayit itu dengan doa kepada selain Allah. Wa qad qala Syekh rahimahullah fi mansakihi, sedangkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam kitab manasiknya, yaitu kitab Tahqiq wal Idah li katsirin min masailil haji wal umrah wal ziyarah ala daw'il kitabi was sunnah, 112 halaman dikarang oleh beliau, di mana beliau menyebutkan dalam kitab tersebut tentang ziarah. Fa amma ziyaratuhum liqasdid du'a inda kuburihim. Adapun orang yang berziarah dengan maksud berdoa di sisi kubur mereka, awil uqufu indaha, atau itikaf di sisi kubur, mendiami kuburan tersebut di sisinya, au su'alihim qada'il hajat, atau justru meminta kepada si mayit penghuni kubur hajat-hajat mereka, au syifa'il marda, atau memohon kepada mereka kesembuhan orang-orang yang sakit, au su'alillah bihim au bijahihim, atau memohon kepada Allah dengan si mayit tersebut atau kedudukan si mayit, wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Fahadhihi, maka yang demikian ini ziyaratun bid'iyyatun munkaratun lam yashra'ha Allah wala rasuluhu wala fa'alaha as-salafus salih rahimahumullah. Maka ziarah yang demikian ini tidaklah disyariatkan. Justru ini adalah merupakan ziarah yang bid'ah munkarah, yang tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya, dan juga tidak pernah dilakukan oleh para orang-orang saleh terdahulu. Semoga Allah merahmati mereka. Bal hiya minal hujr alladzi naha anhu Rasul. Bahkan ini dikategorikan termasuk al-hujr. Al-hujr itu adalah, sudah kita sebutkan dari penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, adalah ketika kita tadi baca tentang hadis zurul qubur wala taqulu hujran, yaitu ucapan-ucapan
atau perbuatan-perbuatan yang mengagungkan si ahli kubur, ya, perkataan yang batil. Ini dikategorikan sebagai perbuatan dan perkataan yang batil. Wa hadhil umuril madhkura tajtami'u fi kauniha bid'ah. Karena apa? Yang sudah kita sebutkan contoh-contohnya tadi adalah merupakan perkara bid'ah. Iya. Nah ini kalau kita tidak mempelajari tentang bid'ah, ya, dan tidak boleh kita menganggap perkara yang tidak diajarkan dalam Islam itu sebagai perkara yang biasa saja, perkara yang sepele. Tidak ada perkara yang sepele dalam Islam. Ya. Maka demikian apabila kita menganggap enteng perkara yang, ya, dianggap hal biasa, sudah menjadi hal yang lumrah di tengah-tengah masyarakat, maka kita hendaknya, ya, hati-hati di dalam memahami permasalahan agama ini. Kalau perkara itu adalah merupakan perkara yang bid'ah, maka siapa yang pertama kali memperingatkan masalah ini dan mengingatkan ancaman yang sangat keras terhadap para pelaku bid'ah, ya, karena mereka tidak akan pernah bertaubat, mereka menganggap baik perbuatannya. Berbeda dengan pelaku maksiat, ketika dia mendengarkan nasihat, mendengarkan khutbah Jumat, ya, dia tahu perbuatannya adalah perbuatan yang maksiat kepada Allah, dia pun bertaubat dan, ya, memohon ampun kepada Allah. Adapun pelaku maksiat, pelaku bid'ah, dia menganggap perbuatannya baik. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bentuk-bentuk ziarah bid'iyah, ya, yang banyak dilakukan, ya, oleh kaum muslimin. Maka ini adalah diperingatkan oleh para ulama. Walakinnaha mukhtalifatul maratib, akan tetapi bentuk-bentuk kebid'ahan yang dilakukan, ya, saat ziarah kubur itu tingkatannya berbeda-beda. Fa ba'duha bid'atun wa laysa bisyirik. Sebagian dari perbuatan yang mereka lakukan itu adalah bid'ah dan bukan perbuatan syirik. Ka du'aillahi subhanahu wa ta'ala indal qubur wa su'alihi bihaqqil mayyit wa jahi wa nahwi dzalika. Di antaranya adalah meminta, ya, berdoa di sisi kubur, berdoa kepada Allah di sisi kubur, ya, minta kepadanya bihaqqil mayyit, ya, dengan perantara mayit dan juga kedudukan si mayit, ya, dan yang semisalnya. Wa ba'duha minasyirik, dan juga sebagian dari perbuatan itu menjerumuskan kepada kesyirikan. Bahkan apa? Minasyirkil akbar, bahkan terjerumus ke dalam perbuatan syirik akbar. Seperti apa? Kadu'ail mauta, minta kepada orang yang sudah mati. Wal istighatsah bihim, beristighatsah, ya, kepada mereka, dan wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Ini bisa dilihat di fatwa, ya, kumpulan fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, di juz yang ke-6 halaman 116. Ya. Segala hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, para ulama sudah mengingatkan. Sama dengan misinya para, ya, nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan juga. Ya. Banyak sekali hadis-hadis, ya. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kuburan beliau tidak dijadikan sebagai apa? Berhala yang disembah, dan Allah mengijabahi, mengabulkan doa beliau. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Banyak sekarang orang kemudian mengadakan, ya, di kuburan sebagai tempat perayaan. Ya. Maka harus kita peringatkan kepada kaum muslimin agar mereka, ya, mempelajari syariatnya. Mana kemudian, ya, syariat ziarah kubur yang benar yang dituntunkan oleh Nabi SAW, itulah yang kita laksanakan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'allim ashabahu idza zarul qubur an yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya apabila ziarah kubur itu untuk mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin
wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Ya, wa huwa fi sahih Muslim. Hadisnya di dalam riwayat Imam Muslim. Wa huwa du'a min jinsi ma yaqulu sallallahu alaihi wasallam inda salati alal mayyit min ad-du'a wa tarahhum wal istighfar. Ya. Maka sejenis dengan doa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mensolati jenazah. Ya, dari memohonkan doa kepada Allah, memohonkan rahmatnya dan juga ampunannya. Wa amma qiraatul Fatihah inda ziyaratil kubur ala ruhil mauta, adapun membaca Al-Fatihah ya tatkala ziarah kubur untuk ruh orang-orang yang sudah mati, fahuwa amalun la asla lahu fi syar'illah bal huwa minal bid'ah. Maka tidak ada ya asal usulnya dalam syariat Allah tabaraka wa taala. Bahkan itu termasuk perbuatan dari perbuatan bidah. Wa ma hadza tajidu minan nas man ya'mal bi hadzal amr ghairul masyru'. Ya, akan tetapi kita dapatkan ada orang-orang yang justru melakukan amalan tersebut sedangkan itu bukan perintah. Ya, tidak disyariatkan. Wa yatruku amran masyru'an fihi naf'un lahu wa limautah. Ya, anehnya justru dia meninggalkan apa yang diperintahkan, yang disyariatkan, yang bisa mendatangkan manfaat untuknya dan juga untuk si ya mayitnya. Iya. Selanjutnya sekarang terkait dengan kaum wanita yang ziarah kubur. Amman nisa, adapun para wanita, falaysa lahunna ziyaratul kubur. Maka bagi mereka tidak ada syariat ziarah kubur. Ya. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil kubur. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat. Ya, sedangkan kita tahu ya laknat itu tidaklah ya kecuali bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil qubur, sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bagaimana keterangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la'anallahu zawaratil qubur. Allah tabaraka wa taala melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Zawarat laisa lil mubalaghah. Ini bukan untuk mubalaghah yang sifatnya berlebihan, balin nisbah, akan tetapi untuk menyandarkan perbuatan aidzawatiz ziyarah, yang berziarah. Iya. Dalam riwayat yang lain, zairatil qubur, lanjutannya wal muttakhidina 'alaiha al masajid, dan orang yang menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat ibadah, was suruj, dan juga orang yang memberi penerangan lampu sebagaimana yang diriwayatkan oleh ashabus sunan. Ini hendaknya kita ingat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li'annahunna yukhsha min ziyaratihinna al-fitnah. Ya, dikarenakan bagi para wanita dikhawatirkan mereka terkena oleh fitnah. Ya. Wa qillatu sabr, karena sedikitnya rasa sabar mereka, li'annal mar'ata adhaf minar rajul, karena wanita itu lebih ya lebih lemah dibandingkan laki-laki. Wasari'atul jaza' wat tasakhut, dan kaum wanita itu ya cepat sekali tasakhut, berkeluh kesah, ya jaza', ya, maka mudah kemudian terfitnah, kemudian lemah, ya, tidak dapat bersabar, beda dengan kaum lelaki, ya. Nah, maka dari sisi inilah kemudian Syekh ya merajihkan bahwasanya
tidak ada syariat bagi wanita untuk ziarah kubur. Iya. Ada beberapa keterangan hadis, ya. Akan tetapi beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah lebih merajihkan tentang larangan bagi wanita untuk ziarah kubur. Lebih maslahat. Ya. Lebih maslahat. Demikian pula enggak boleh mengikuti jenazah ke kuburan. Wa hakadza la yajuzu lahunna ittiba'ul janaiz ilal maqbarah. Ya. Maka ketika ada keterangan yang ya dikumpulkan berdasarkan hadis-hadis yang kuat, ya, maka segala pendapat-pendapat yang lain kita tinggalkan. Wa hakadza la yajuzu lahunna ittiba'ul janaiz ilal maqbarah. Demikian pula tidak boleh mengikuti, ya, tidak boleh kemudian kaum wanita mengikuti jenazah ke kuburan. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam nahahunna an dzalika. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang mereka ya melakukan perbuatan tersebut. Keterangannya dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, qal, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana kemudian Ummu Atiyah mengatakan, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kita dilarang untuk mengikuti jenazah. Namun ya beliau tidak bersungguh-sungguh ya dalam masalah ini. Ya, amma salatu 'alal mayyit fil masjid au fil musalla, adapun kemudian salat jenazah, mensalatinya baik di masjid maupun di musalla, di tempat khusus terbuka atau di rumah si mayit, fahiya masyru'atun lirijali wan nisa jami'an, maka disyariatkan bagi laki-laki dan perempuan, sama hukumnya. Ai idza ja'atil mar'atul masjidah, kalau kemudian ada seorang wanita yang datang ke masjid, wa nudiya lis salati 'alal mayyit, dan telah ya dipanggil orang-orang untuk melaksanakan salat jenazah, taqum wa tusalli, maka dia ikut ya berdiri dan mensalatkannya. Fa hadza amrun masyru' lirijali wan nisa ala haddin sawa, maka ini adalah disyariatkan bagi laki-laki maupun kaum wanita, sama hukumnya. Qala Syekh rahimahullah, maka Syekh berkata, Syekh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, amma salatu 'alal mayyit falam tunha anha al mar'atu sawa'un kanat salatu alaihi fil masjid aw fil bait aw fil musalla. Adapun ya untuk mensalati mayit, mensalati jenazah, maka para wanita tidak dilarang untuk mensalatinya baik di masjid maupun di rumahnya atau di musallanya, tempat yang terbuka untuk salat. Wa kana an-nisa'u yusallina 'alal janaiz fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam, dan ya dahulu demikian para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkan jenazah di masjid Nabi, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu, demikian pula ya ketika bersama Nabi dan juga orang-orang setelahnya. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan pada kesempatan kali ini sangat jelas ya. 3 macam bentuk ziarah yang disyariatkan, ada ziarah bid'iyah, ada ziarah syirkiyah. Hendaknya kita mempelajari syariat ini dengan hati yang tulus, tidak berdasarkan ikut-ikutan kepada orang-orang yang mereka sebenarnya tidak mengetahui ya tuntunan yang benar di dalam melaksanakan ziarah kubur, ya. Maka di akhir pembahasan ini yang sangat penting, Syekh Abdul Aziz mengingatkan sebagaimana juga disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Selanjutnya kata Syekh Abdul Aziz, summa khatama asy-syekh rahimahullah hadhihi risalatan nafi'atal mubarakata biqaulihi hadza akhiru ma tayassara jam'uhu. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Kemudian Syekh Abdul Aziz menutup ya risalah yang manfaat, yang penuh berkah ini
dengan ucapannya, inilah ya akhir pembahasan yang Allah mudahkan untuk mengumpulkan pembahasan ini, ya, lalu kemudian berselawat kepada Nabi SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, wa as'alullah al-karim, maka aku memohon kepada Allah yang maha karim, yang maha pemurah, an yajziya syaikha, ya, kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya balasan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah khairal jaza, sebaik-baik balasan. Lihat para ulama, ya, murid-murid mereka mendoakan guru-guru mereka, mendoakan syekh-syekh mereka. Demikian pula adab yang diajarkan, ya, agar kita sebagai murid mendoakan ya guru-guru kita, syekh-syekh kita, ya, wa an yu'zima lahul ajr, dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar ya kepada syekh, ya, wa an yarfa darajatahu fil illiyin, dan mengangkat derajat beliau ya di surganya, wa an yaghfira lahu, dan mengampuni dosa-dosanya, wali jami' ulama'ina, demikian pula seluruh ulama kita, wali jami'il muslimin wal muslimat, dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, dan juga orang-orang beriman laki-laki maupun orang-orang beriman dari kalangan para wanita, al ahya' minhum wal amwat, yang hidup maupun yang telah ya wafat, wa an yuslih lana sya'nana kullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala urusan kita, wa la yakilana ila anfusina tarfata ain, dan jangan sampai Allah tabaraka wa taala menyandarkan ya itu semua kepada kemampuan diri kita walaupun sekejap mata. Ya. Demikian kita merasakan, kalaulah bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup untuk melakukan sujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu satu kali sujud. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya daya dan upaya, kekuatan ya agar kita tidak merasa ujub dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Ya, kalau bukan karena pertolongan dari Allah tabaraka wa taala dan taufiknya, ya, kita tidak akan bisa selalu mendekatkan diri kepadanya. Merasa takut, merasa diawasi, merasa berharap, merasa cinta, ya, merasa rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yuhsina lana ajma'in al-khitam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian husnul khatimah. Wa an yuhyiyana muslimin, kiranya Allah Subhanahu wa taala ya ketika menghidupkan kita, kita pun dalam keadaan ya berserah diri kepadanya dalam keadaan muslim. Wa an yatawaffana mu'minin, dan ketika Allah mewafatkan kita, semoga kita dalam keadaan beriman kepadanya, ghaira dhalin, tidak dalam keadaan sesat, wala mudillin, atau menyesatkan. Wa an yuhdiyana ajma'in ilaihi siratan mustaqima, dan kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian ya kepada jalan yang lurus. Ini yang kita minta setiap saat, setiap hari, paling tidak 17 kali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus, yaitu berpegang teguh kepada Islam ini. Ya, tentunya dengan terlebih dahulu mengilmui, ya, mempelajarinya, bersungguh-sungguh ya mencari kebenaran. Karena itu tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Sedangkan ibadah tidak bisa kita lakukan tanpa dengan ilmu. Dan yang mengajarkan ilmu kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian beliau memerintahkan kita untuk ya belajar, mencari ilmu yang bermanfaat. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang bermanfaat agar kemudian amalan kita menjadi amalan yang baik, amalan yang lurus, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan juga urusan-urusan kita dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Maka kita akhiri subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pembahasan atau pembacaan dari kitab Syarahud Durusil Muhimmah li Ammatil Ummah. Apabila ada kekurangan, ya, dari sisi penterjemahan, ya, maka itu kekurangan dari diri saya sendiri, ya, dan Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekurangan-kekurangan kami, ya, dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya dan dimudahkan untuk selalu istiqamah di dalam mempelajari dan menuntut ilmu, mengambil manfaat dari kitab-kitab para ulama. Karena kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan dari ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amalan. Jangan sampai kemudian ilmu kita menjadi penghujat pada hari kiamat. Kita mencari ilmu itu agar diamalkan, agar disampaikan kepada orang lain, didakwahkan, dan itu bagian daripada kesempurnaan ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kemudian ada yang menerima dan tidak dakwah yang kita sampaikan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sabar. Mudah-mudahan suatu saat mereka mau mendengar, ya, apa yang kita sampaikan dari kebenaran yang berupa kebenaran yang sumbernya dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat salaful ummah. Ya, itu yang harus kita ikuti agar kita selamat, karena betapa banyak pemahaman-pemahaman yang dikembalikan kepada, ya, tokoh masing-masing yang kemudian mereka itu ditokohkan di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi ketika kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, maka pemahaman kita akan menjadi pemahaman yang satu. Ya, di atas manhaj yang satu, di atas akidah yang satu. Ya, ini yang kita inginkan. Karena betapa banyak jalan-jalan kesesatan, ya, jalan-jalan yang menjerumuskan kepada perbuatan bid'ah, kepada perbuatan kekufuran, kepada perbuatan kesyirikan tanpa kita sadari. Mengapa demikian? Karena minimnya ilmu yang kita miliki. Ya, karena rasa ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mengambil faedah dari para ulama Ahlus Sunnah itu, ya, tidak kita miliki. Namun kalau kita memiliki, ya, pengagungan kepada mereka dalam artian adalah kita ingin mengambil faedah dari kitab-kitab mereka, ya, dari petuah-petuah mereka yang disampaikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, pemahaman yang benar, ya, itulah sikap ta'zim kita yang benar kepada mereka. Para ulama, mereka berusaha untuk mendakwahkan ilmu yang benar kepada umat manusia, bukan agar manusia mengenali mereka. Ya. Tujuan mereka hanya satu, agar mereka semua mengenal Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan peribadatan hanya kepadanya. Ya. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Maka kata kuncinya adalah mengapa kita sampaikan, bacakan kitab prinsip-prinsip tentang ajaran Islam ini, agar umat ini mengambil pelajaran yang disampaikan oleh para ulama kita, ya, dan kita pun juga tetap istiqomah, dan semakin banyak saudara-saudara kita yang memahami Islam ini, ya, sesuai dengan apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Cukup demikian, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ini memperberat timbangan kebaikan kita semua. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.